Awal mula setelah terjadinya badai dimensional beberapa dekade yang lalu, zona multidimensi bermunculan di seluruh dunia. Kemunculan dewa, makhluk abadi, hantu, monster, malaikat, iblis, dan elf. Semua jenis makhluk dimensi legendaris mulai ditemukan. Makhluk dimensi ini digolongkan menjadi beberapa tingkatan golongan kelas berdasarkan kekuatannya, yaitu makhluk mortal, legendari, epik, dan mitos. Kemampuan dan daya hancur mereka tak bisa dibayangkan oleh pemikiran manusia. Sedangkan manusia sendiri berada pada tingkatan mortal, yaitu tingkatan yang paling rendah. Manusia hanya bisa memperkuat dirinya sendiri melalui fisik dan meningkatkan kelas mereka dengan metode kultivasi. Selain itu, manusia juga masih ada cara lain untuk terus berevolusi menjadi lebih kuat lagi dengan cara berburu dan membunuh monster di dimensi lain. Lalu mengambil kristal yang dijatuhkan oleh monster dimensi lain. Kristal yang dijatuhkan oleh monster dimensi tersebut dapat diserap oleh manusia sehingga mempercepat proses evolusi dan menjadi lebih kuat. Namun tempat di mana makhluk dimensi lain berada adalah tempat yang luar biasa bahaya. Jika manusia berani memasukinya, kesempatan mereka untuk selamat sangatlah rendah. Scenes berganti di sebuah ruangan di sekolah. Ada satu murid di barisan bangku paling belakang yang sedang tertidur pada waktu pelajaran berlangsung. Murid itu bernama Yowen. Guru yang sedang mengajar di dalam ruangan sekolah tersebut bernama Kyubei. Kyubei mengingat perkataan kepala sekolah yang mengatakan bahwa ada dua jenis orang yang jenius. Yang pertama adalah murid yang bernama Yowen dan yang lainnya adalah jenius lain selain Yowen. Tapi Kyubei berpikir bahwa perkataan kepala sekolah itu salah untuk menilai Yowen. Setelah itu Sowen senantiasa berlari keluar ruangan kelas untuk menuju ke atap bangunan sekolah. Diceritakan hidup Yowen berubah semenjak dia mendapatkan sebuah ponsel misterius. Mulai saat itu dia tidak pernah lagi mendengarkan pelajaran di kelas dan bahkan berhenti melakukan kultivasi. Semua terjadi karena game yang ada di ponsel itu. Cara menghidupkan ponsel tersebut sangatlah berbeda dengan ponsel-ponsel pada umumnya. Pertama, Yowen harus meneteskan darah. Setelah itu dia membuka aplikasi di dalam ponsel. Di dalam aplikasi tersebut tertulis Dungeon Sarang Semut. Sekali lagi Yowen meneteskan darah untuk membuat avatar karakter berwarna merah yang menyerupai dirinya. Dengan leveling avatar karakter di dalam game tersebut, Yowen bisa meningkatkan levelnya di kehidupan nyatanya. Yowen berkata ini adalah cara leveling paling cepat dan paling aman. Ini sangatlah luar biasa. Di dalam game Yowen terus bertemu dengan monster-monster. Dia bertemu dengan monster Mictien atau semut perkasa. Zowen terus saja masih berburu monster-monster semut dan membunuhnya. Scenes berganti di tempat kereta api bawah tanah pada sore hari. Di sana Kyubei terus saja berpikir di dalam hatinya. Di dalam federasi, banyak jenius yang sudah menyelesaikan kultivasinya pada umur 16 tahun. Tapi Yowen mungkin segelintir orang yang mampu melampaui batasannya dan mengembangkan tubuhnya melalui teknik kultivasi, Suffering Zen, tanpa bantuan siapapun. Semua guru dan murid di sekolah kami berpikir dan menganggap bahwa Yowen punya masa depan yang menjanjikan. Tidak ada yang meragukan bahwa Yowen bisa mendapatkan peringkat pertama dengan mudah pada ujian pertarungan berikutnya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa pada waktu 1 bulan yang lalu, ada yang menantang Yowen, dan orang yang menantang tersebut adalah seorang wanita. Pada saat yang sama banyak orang yang berkerumun untuk melihat bahwasannya ada orang yang menantang Yowen, orang yang dianggap paling unggul di sekolah itu.
Kerumunan tersebut banyak yang bergumam, apakah wanita itu sudah gila? Dia bahkan langsung menantang orang yang dianggap nomor satu di sekolahan ini. Di saat itu pun Yowen bertanya pada wanita itu, apakah kita sudah pernah saling bertemu? Wanita tersebut hanya mengucapkan beberapa kata, cepatlah dan majulah. Seketika Yowen melesat ke depan dan maju untuk menyerang wanita itu. Tetapi tidak terduga hanya dengan sekali serangan, Yowen terpental ke belakang dan langsung kalah. Sontak kerumunan yang melihat hal itu terheran-heran, orang yang dianggap bisa menjadi nomor satu di sekolah ini dikalahkan dengan sekali serang. Betapa kuatnya wanita itu. Dan ternyata diketahui wanita tersebut bernama Jing An. Sejak saat itu Zowen menjadi orang yang sedikit malas-malasan. Pikir guru Qiu Bei. Since berpindah di mana Yowen masih asik bermain game di HP-nya, dia terus-terusan melawan monster yang dijumpainya. Sekian kali Zowen membunuh monster semut perkasa, dan akhirnya monster tersebut menjatuhkan drop kristal dimensional. Avatar merah yang ada di HP Yowen bergegas mengambil kristal yang dijatuhkan oleh monster dan menyerapnya. Setelah avatar menyerap kristal dimensional di dalam game, kekuatannya akan ditambahkan pada pemilik darah. Selain itu juga Yowen bisa melihat langsung semua status statistik dari dalam ponsel. Status statistik yang dilihat oleh Yowen sekarang di dalam layar yaitu: nama, Yowen. Umur, 16 tahun. Tingkat bentuk kehidupan, manusia. Kekuatan, 9. Kecepatan, 5. Konstitusi, 8. Energi primordial, 4. Seni energi primordial, meditasi pertapa. Keterampilan energi primordial, tidak ada. Status statistik Yowen sebelum menyerap kristal dimensional yang dijatuhkan semut adalah: kekuatan 7, kecepatan 4, konstitusi 7, energi primordial 4. Setelah penyerapan kristal hanya status kekuatan yang bertambah 2. Status yang lainnya hanya mendapatkan peningkatan 1. Setelah menyerap kristal dimensional, Yowen menyadari beberapa aturan. Yaitu tidak peduli kristal dimensional manapun, selama nilai kristal lebih tinggi dari status miliknya, menggunakannya akan mengakibatkan statistik status miliknya langsung naik ke nilai yang sama dengan nilai kristal dimensional tersebut. Tetapi jika nilai kristal dimensional lebih rendah atau sama dengan status statistik miliknya, itu hanya bisa mengisi sebagian energinya. Setelah Yowen puas melihat status statistiknya, dia dikagetkan dengan munculnya semut bermutasi yang berwarna merah di antara beberapa gerombolan semut. Setelah memperhatikan, semut berwarna merah bersiap untuk menyerang Yowen. Dengan hati-hati Yowen memeriksanya dan menemukan bahwa kekuatan dan kecepatannya jauh lebih besar daripada semut-semut lainnya. Namun, itu masih bisa diatasi oleh Yowen. Setelah memposisikan avatar berwarna merah beberapa kali, Yowen berhasil mendaratkan beberapa serangan terhadap semut berwarna merah tersebut, tetapi hanya memberikan kerusakan kecil pada semut tersebut. Dia gagal membunuhnya dengan beberapa serangan. Setelah sekian lama menyerang dengan susah payah dan menghabiskan kekuatan, Yowen akhirnya berhasil mengalahkan semut yang berwarna merah. Semut tersebut menjatuhkan 2 buah kristal primordial. Sesaat setelah Yowen ingin mengambil kristal yang dijatuhkan oleh semut merah, Zowen diserang oleh beberapa gerombolan semut perkasa. Untungnya sebelum itu terjadi Yowen masih sempat mengambil kristal yang dijatuhkan oleh semut berwarna merah. Walaupun setelah itu avatar merah tersebut langsung mati karena serangan gerombolan semut perkasa. Tak lama kemudian layar di ponsel Yowen menjadi hitam.
Tetapi dengan keadaan layar berwarna hitam, dia melihat ada notifikasi di ponselnya yang muncul, membunuh semut merah bermutasi. Mendapat drop kristal energi primordial dan kristal vigor semut merah. Setelah itu sebuah kekuatan melonjak melalui tubuh Yowen seperti sambaran petir. Zowen tidak asing dengan perasaan seperti itu. Itu adalah perasaan yang pernah dia rasakan saat dia menyerap kristal energi primordial. Namun, penyerapan ini jauh lebih kuat dari biasanya yang dia rasakan. Itu berkali-kali lebih intens daripada penyerapan kristal energi primordial sebelumnya. Setelah Yowen merasakan bahwa proses penyerapan berangsur-angsur menghilang, Yowen buru-buru dan tidak sabar untuk melihat ponselnya. Dia segera memulai kembali game dan meneteskan setetes darah ke dalam ponselnya. Saat avatar dalam gamenya muncul, dia segera memeriksa statistik karakternya. Yowen. Umur, 16 tahun. Tingkat bentuk kehidupan, manusia. Kekuatan, 9. Kecepatan, 5. Konstitusi, 8. Energi primordial, 9. Seni energi primordial, meditasi pertapa. Keterampilan energi primordial, tinju ilahi, peringkat 7. Champion Beast, tidak ada. Yowen sangat gembira. Energi primordialnya telah meningkat hingga 9. Itu berarti bahwa kristal energi primordial yang dia serap bernilai 9. Dan dia juga mendapatkan sebuah skill yaitu skill tinju ilahi. Peringkat 7 yang ditunjukkan di belakang tinju ilahi adalah batas kekuatan yang dia bisa tingkatkan pada level tertentu pada skill tersebut. Sekian cerita ini dan akan dilanjutkan pada video berikutnya.